Setiap malam, aku datang membawa rumus dan angka. Tapi yang kutemukan, bukan hanya soal matematika. Ada tatapan yang lebih sulit kuhitung. Dia, wali muridku, Rosa Banowati namanya. Matanya menyimpan luka, bibirnya menyimpan rindu, dan pelukannya menghapus semua logika. Cinta ini salah, tapi di dalam gelap, justru kami saling menemukan terang. Halo, para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan, selamat menikmati cerita cinta yang panas ini. Perumahan Citraland, Surabaya Barat, seakan berkilau dalam balutan lampu taman dan deretan rumah-rumah mewah. Malam itu, Brian Hendrata mengemudikan skuternya perlahan menyusuri jalanan berbatu mulus. Sesekali ia melirik jam tangan, memastikan dirinya tidak terlambat datang ke rumah Sinta Jatmiko, gadis SMA kelas 12 yang menjadi tanggung jawabnya sebagai guru privat matematika. Sebuah rumah bergaya kolonial dengan pilar-pilar putih berdiri megah di hadapannya. Nomor 17. Inilah rumah keluarga Jatmiko, yang kini hanya dihuni oleh Sinta dan ibunya, Rosa Banowati. Brian memarkir skuternya, merapikan rambutnya sekilas lewat kaca spion, lalu melangkah menuju gerbang. Seperti biasa, pintu sudah sedikit terbuka. Ia mendorongnya dan masuk, menyusuri taman kecil dengan aroma harum bunga Kamboja yang menyeruak di udara. "Selamat malam, Brian," sapa suara lembut dari balik pintu. Brian mengangkat wajahnya. Di sana berdiri Rosa Banowati, mengenakan gaun sutra berwarna krem yang menempel ketat di tubuh rampingnya. Rambut hitamnya yang panjang bergelombang tergerai, dan senyumnya begitu mempesona, membalut ketegasan khas seorang wanita yang terbiasa memimpin. "Malam Bu Rosa," balas Brian dengan sedikit gugup. Seperti biasa, meski sudah lebih dari 2 bulan ia rutin datang, kehadiran Rosa selalu membuat jantungnya berdetak lebih kencang. "Silakan masuk. Sinta sudah di ruang belajar," ujarnya sambil berbalik, membiarkan aroma parfum mahalnya meninggalkan jejak halus di udara. Brian mengikuti, matanya sempat sekilas menangkap garis-garis tubuh Rosa, yang bergerak anggun dalam balutan gaun sutra ketat itu. Ia cepat-cepat menunduk, mengutuk pikirannya sendiri. Malam itu, seperti biasa, Brian mengajar Sinta selama 2 jam, membahas integral, turunan, dan soal-soal olimpiade. Namun entah kenapa, pikirannya terus saja melayang pada sosok Rosa, yang beberapa kali melintas di depan ruang belajar, membawa secangkir teh, atau sekadar tersenyum sambil menanyakan apakah mereka butuh sesuatu. Ketika sesi selesai, Brian merapikan buku-bukunya. Sinta pamit lebih dulu, naik ke lantai 2, meninggalkan Brian sendirian di ruang tamu. Saat ia hendak berpamitan, Rosa muncul lagi, kali ini dengan 2 cangkir kopi di atas nampan. "Masih sempat ngobrol sebentar?" tawarnya. Mata coklatnya menatap Brian dengan intensitas yang sulit diabaikan. Brian ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka duduk di sofa panjang, berjeda hanya oleh meja kecil di antara mereka. Rosa menyerahkan secangkir kopi, jemarinya sempat menyentuh tangan Brian. Sebentar, tapi cukup untuk meninggalkan bara halus di kulitnya. "Kamu masih kuliah, Brian?" tanya Rosa, suaranya lembut. "Alhamdulillah, saya sudah lulus, Bu. Baru 1 tahun ini," jawabnya. "Bagus," gumam Rosa sambil menyeruput kopinya. "Kamu tampak ambisius." Brian tersenyum kikuk. "Mencoba, Bu." Rosa menatapnya lama, seakan menelanjangi isi kepalanya. Kemudian ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, membuat belahan gaunnya yang sedikit terbuka, mengundang pandangan liar Brian tanpa ampun. "Aku suka pria muda yang punya semangat tinggi," katanya, setengah berbisik.
Ada sesuatu di udara malam itu. Sesuatu yang berbeda. Brian bisa merasakannya. Seperti listrik statis yang menggantung di antara mereka. Rosa meneguk kopinya sekali lagi, lalu meletakkannya di meja. Ia bangkit perlahan, berdiri hanya beberapa langkah dari Brian. Matanya menatap dalam-dalam, sementara tangannya dengan santai mengusap lengan Brian. "Kamu pasti lelah habis mengajar," bisiknya. Brian menahan napas. Ia tahu, batas-batas formal sudah mulai kabur malam itu. Dan saat Rosa mendekatkan wajahnya, menghapus jarak yang tersisa, Brian menutup mata. Sebuah kecupan ringan mendarat di sudut bibirnya. Simbolik, halus, tapi dalam sekali. Malam di perumahan mewah Citraland itu, seperti menahan napas bersamaan dengan Brian. Dunia luar seolah lenyap. Yang ada hanya aroma tubuh Rosa, hangatnya napasnya, dan degup jantung yang seirama. Rosa menuntunnya perlahan menuju sofa. Ia duduk, menarik Brian mendekat. Tanpa kata, tangan halusnya melingkar di tengkuk pemuda itu, mengundang lebih banyak kecupan. Bukan lagi di sudut bibir, tapi penuh, panas, namun tetap santun. Setiap sentuhan bibir mereka, seperti percikan api kecil yang menari-nari di kulit. Brian yang awalnya canggung, akhirnya membalas dengan kehangatan yang tak kalah berani. Ia membelai pipi Rosa, meresapi tekstur kulitnya yang lembut. Rosa mendesah pelan. Suara itu bagai musik yang menggetarkan dada Brian. Perlahan, Rosa menarik tangan Brian, meletakkannya di pinggang rampingnya. Sebuah isyarat tanpa kata, mengundang lebih dalam. Dan malam itu, di ruang tamu mewah bercahaya temaram, mereka membiarkan rasa berbicara. Menulis kisah yang akan sulit mereka hapus dari ingatan. Bukan sekadar les privat matematika, tapi les privat tentang gairah, tentang keinginan yang selama ini tersembunyi di balik formalitas. Ketika akhirnya mereka berpisah, Rosa hanya berbisik di telinga Brian, "Besok malam kita lanjutkan." Brian melangkah keluar rumah dengan kepala penuh kabut rasa. Skooter tuanya menggeram pelan menyusuri Citraland yang sunyi, sementara hatinya tak sabar menunggu malam berikutnya. Malam berikutnya, Brian kembali ke Citraland, kali ini dengan detak jantung yang lebih liar dari biasanya. Sejak pagi pikirannya dipenuhi bayangan Rosa, aroma parfumnya, sentuhan jemarinya yang lembut, hangatnya kecupan pertama yang menggetarkan malam. Begitu tiba, ia menemukan pintu rumah masih tertutup rapat. Ia baru hendak mengetuk saat pintu itu terbuka perlahan. Rosa berdiri di ambang, mengenakan dres satin hitam yang sederhana tapi mematikan. Lehernya dihiasi kalung tipis berkilauan, kulitnya bersinar di bawah lampu taman. Ada senyum samar di sudut bibirnya, sebuah undangan tanpa kata. "Malam Brian," sapanya, dengan nada serak yang lebih berat dari biasanya. "Malam Bu," jawab Brian, menelan ludah. Rosa memberi isyarat dengan jari telunjuk, mengundangnya masuk. Tapi kali ini, bukan ke ruang tamu. Ia membawa Brian ke koridor samping, menuju sebuah ruang lain yang lebih privat, ruang keluarga dengan pencahayaan temaram, hanya diterangi beberapa lilin aromaterapi yang membungkus ruangan dengan aroma vanila dan kayu manis. "Sinta lagi nginap di rumah temannya," ujar Rosa singkat, sambil menutup pintu. Brian hanya mengangguk. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi udara. Rosa melangkah mendekat. Mata coklatnya seperti memaku Brian di tempat. Dalam satu gerakan halus, ia menyentuh kancing kemeja Brian, membuka satu persatu, tanpa tergesa, seolah menikmati setiap detik. Brian nyaris tak berani bergerak. Ia hanya bisa membiarkan dirinya terbakar perlahan di bawah sentuhan lembut itu. Saat kulitnya bersentuhan langsung dengan udara malam, Rosa membelai dadanya, menggoreskan jejak tak kasat mata. "Aku sudah terlalu lama sendiri," bisik Rosa. Suaranya pecah setengah. Kata-kata itu membuat pertahanan Brian runtuh. Ia menarik Rosa ke dalam pelukannya, merasakan kehangatan tubuhnya, lekuk-lekuknya yang sempurna menyatu dengan miliknya. Kecupan mereka kali ini lebih dalam, lebih penuh. Bibir mereka mencari,
Lidah mereka menari. Tangan Brian menjelajah, menyusuri punggung, mengusap tengkuk, seolah ingin menghafal seluruh bentuk Rosa malam itu. Dalam gerakan yang lambat namun penuh intensi, Rosa membimbing Brian ke sofa besar berlapis beludru. Ia mendorong tubuh pemuda itu duduk, lalu tanpa kata, perlahan-lahan duduk mengangkang di pangkuannya. Tubuh mereka menyatu, nafas mereka berpadu, dunia di luar seolah menghilang. Brian mengusap paha Rosa dari bawah gaunnya yang tersingkap, menemukan kulit yang halus dan panas. Sementara itu, Rosa membelai rambut Brian, membimbing wajah Brian ke lehernya yang wangi, membiarkan bibirnya mengecap setiap inci kulit. Setiap sentuhan seolah mengukir puisi di tubuh mereka. Setiap kecupan menyalakan bara yang kian membesar. Brian yang awalnya canggung, kini mulai berani mengarahkan. Tangannya menjelajah lebih dalam, merasakan detak jantung Rosa yang berdentam cepat. Ia mencium bahu Rosa, lalu turun ke sepanjang tulang selangkanya, membuat wanita itu mendesah panjang. Brian. Lirih Rosa, setengah mengerang. Panggilan itu bukan sekadar nama. Itu seruan rindu, jeritan hasrat yang tertahan bertahun-tahun. Malam itu, mereka menari dalam diam, mencipta simfoni tubuh dan nafas, dalam irama yang hanya dimengerti mereka berdua. Sofa besar itu menjadi saksi, bagaimana sebuah malam biasa berubah menjadi malam penuh keintiman tanpa kata. Saat akhirnya mereka terbaring berdua, saling memeluk di bawah selimut tipis, Rosa membelai dada Brian dengan ujung jarinya. "Kamu tahu, Brian," bisiknya, "aku lupa rasanya disentuh seperti ini. Lupa rasanya diinginkan." Brian mencium keningnya lembut, tanpa jawaban. Kadang, kata-kata hanya akan mengganggu keindahan momen. Mereka tertidur berpelukan, membiarkan malam citralan melindungi rahasia mereka yang baru lahir. Pagi belum sepenuhnya merekah di Surabaya Barat ketika Brian terbangun. Ia masih memeluk Rosa yang tertidur di dadanya. Napasnya tenang, bahunya terangkat turun mengikuti irama tidur. Sekilas, wajah Rosa terlihat jauh lebih damai dibanding biasanya. Tidak ada bayang kelelahan wanita karir, tidak ada topeng CEO yang tangguh. Hanya seorang perempuan, dalam kehangatan yang akhirnya ia temukan kembali. Brian menyentuh pipinya pelan. "Bu Rosa." Rosa membuka mata perlahan, tersenyum kecil. Pagi. Mereka tidak bicara banyak. Tak perlu. Hanya saling menatap dan tahu bahwa malam itu telah mengubah segalanya. Beberapa malam berikutnya, les privat kembali berlangsung seperti biasa. Sinta belajar seperti biasa. Rosa hanya menyapa seperlunya. Namun di balik layar, ada getaran yang tidak pernah padam. Tatapan yang singkat namun penuh arti. Sapaan yang terdengar biasa tapi menyimpan bara. Malam-malam itu bagai jeda panjang yang menyiksa. Dan ketika malam Jumat datang, saat Sinta pergi mengikuti retreat sekolah, Brian kembali datang, tapi bukan sebagai guru. Ia datang sebagai lelaki yang merindukan hangatnya pelukan yang pernah ia rasakan. Rosa menyambutnya di dapur, sedang menuangkan kopi dari teko kedua cangkir. Mengenakan blus putih longgar dan celana satin, ia tampak seperti mimpi yang sedang menunggu untuk dijemput. "Les malam ini ganti materi," gumamnya sambil menyodorkan cangkir kopi panas yang asapnya mengepul. "Materi apa, Bu?" tanya Brian sambil tersenyum. "Materi tentang rasa," bisik Rosa, menyandarkan tubuhnya di dada Brian. Kopi pahit itu hanya menjadi pembuka. Percakapan mereka malam itu lebih banyak tentang hidup, tentang kesepian, tentang luka. Rosa bercerita tentang kesendirian yang tak pernah benar-benar bisa ia tunjukkan. Tentang perannya sebagai ibu, sebagai pemimpin, sebagai janda yang terlalu cepat ditinggalkan. Brian mendengarkan, lalu menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan bibirnya yang mendarat di ujung mata Rosa, tempat air mata biasa tinggal. Malam itu mereka tidak terburu-buru. Mereka bercinta dengan ritme yang perlahan, seakan ingin mengukir setiap detik ke dalam ingatan. Di kamar Rosa yang bernuansa hangat dan remang, tubuh mereka kembali menyatu dalam tarian,
yang hanya bisa dinikmati jiwa-jiwa yang saling membutuhkan. Rosa membuka dirinya perlahan, tidak hanya secara tubuh, tetapi hati. Ia membiarkan Brian mencumbui luka-lukanya, menyentuh bagian yang selama ini tak pernah disentuh siapapun. Brian di sisi lain, menemukan makna baru dalam keintiman. Bukan sekadar gairah, tapi ketenangan, sebuah pelukan yang bisa menenangkan pikirannya yang kacau. Ketika mereka akhirnya tenggelam dalam klimaks yang nyaris tak bersuara, Rosa menggigit pelan bahu Brian, seperti ingin menahan waktu. "Jangan cepat-cepat pergi," bisiknya. Brian hanya memeluk lebih erat. Malam kembali menjadi saksi dua manusia yang saling menyembuhkan lewat tubuh, lewat napas, lewat getaran yang hanya mereka yang rasakan. Dan di luar sana, Surabaya tetap berdenyut seperti biasa. Tak tahu bahwa di dalam sebuah rumah megah di Citraland, dua jiwa sedang larut dalam kehangatan yang tak bisa dijelaskan logika. Hubungan itu tak lagi bisa disebut kebetulan atau kesalahan sesaat. Seminggu sekali, terkadang 2 kali, Brian selalu datang bukan untuk mengajar, melainkan tenggelam dalam pelukan Rosa. Seakan keduanya diam-diam sepakat bahwa malam, dan hanya malam, menjadi ruang tempat mereka menjadi diri yang paling jujur. Di balik tirai ruang tengah, di atas karpet halus bermotif Persia, tubuh mereka menyatu lagi. Tak selalu harus di kamar. Kadang di sofa, kadang di dapur, bahkan di balkon lantai 2, dengan cahaya kota Surabaya yang berkedip-kedip di kejauhan, menjadi saksi bisu gairah yang mereka sembunyikan dari dunia. Pada suatu malam hujan, Rosa menyalakan perapian listrik di ruang bacanya. Ia mengenakan kimononya yang tipis, sementara Brian hanya berbaju tidur longgar. Mereka tak langsung bersentuhan. Rosa duduk bersila di lantai, menyandarkan punggungnya ke kaki Brian yang duduk di kursi baca. "Aku ingin dicintai, tapi tanpa janji," ucap Rosa pelan. Brian tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mencium rambut Rosa, lalu membelai lengannya perlahan. "Aku di sini untuk setiap malam yang kau izinkan aku masuk," bisiknya. Mereka tak butuh status, tak butuh pengakuan. Yang mereka butuhkan hanyalah pelarian dari peran, dari kepura-puraan, dari kehidupan yang terlalu rapi. Dan malam itu, mereka melampiaskan semua kerinduan yang sempat ditahan. Rosa menggiring Brian ke atas ranjang di kamar belakang, ruangan yang katanya dulu milik almarhum suaminya. Brian sempat ragu, tapi Rosa menggenggam tangan pemuda itu, membawanya masuk. "Sudah lama ruangan ini kosong," kata Rosa, menatap ranjang besar dengan ranjang kepala dari kayu jati ukiran Jepara. Di ranjang itu, Brian mencintainya seperti belum pernah sebelumnya. Bukan karena tempat itu sakral, tapi justru karena disitulah Rosa memilih membuka luka terakhirnya. Dengan tangan Brian menyusuri punggungnya, dengan bibirnya mengecup setiap inci kulitnya, Rosa merelakan dirinya benar-benar utuh malam itu. Gairah mereka liar namun dalam. Seperti ombak yang menghantam tebing, berulang, deras, tak terbendung. Tubuh mereka menyatu dengan panas yang membakar, namun juga menenangkan. Tidak sekadar nafsu, tapi keintiman yang menggetarkan. Setelahnya, Rosa menatap langit-langit kamar sambil berbaring. "Kau tahu Brian, aku bahkan lupa kapan terakhir kali seseorang menyentuhku seperti ini. Bukan hanya tubuhku, tapi seluruh aku." Brian tak berkata apa-apa. Ia hanya membalikkan tubuhnya, mencium telapak tangan Rosa, lalu memeluknya dari belakang. Dan saat pagi menyapa lewat tirai tipis, mereka masih saling membungkus tubuh, dengan keheningan yang tak perlu dijelaskan. Namun tidak semua malam bisa selamanya menjadi rahasia. Suatu sore, Sinta pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati ibunya di dapur, memasak dengan ekspresi yang lebih cerah dari biasanya. Saat melihat Brian duduk di meja makan sambil menyeruput kopi buatan Rosa, alis Sinta sedikit mengerut. "Brian, kamu sering banget kesini sekarang ya?" gumamnya, setengah bercanda. Brian tersenyum canggung. Rosa hanya menjawab, dia bilang Sinta makin butuh pendalaman materi menjelang ujian. Sinta tidak menjawab. Matanya mengarah pada cangkir kopi Brian,
Cangkir khusus yang biasa hanya dipakai Rosa untuk tamu istimewa. Sore itu, tidak ada yang berkata banyak. Tapi ketegangan halus mulai merayap. Rosa tahu, waktu mereka mungkin tidak lama lagi. Rahasia yang terlalu manis seringkali tak bertahan lama di dunia yang gemar membongkar. Namun malam belum selesai untuk mereka. Dan selama itu, mereka masih akan terus mencuri waktu. Untuk menyentuh dan disentuh. Untuk mencinta tanpa berkata. Untuk menari dalam gelap di bawah remang lampu citralan yang enggan tidur. Malam Sabtu datang lagi, membawa angin lembab dari utara kota. Brian kembali melangkah masuk rumah besar itu, kali ini dengan dada yang sedikit berat. Rosa menyambutnya seperti biasa, namun tatapannya tak lagi serupa. Ada bayangan lelah dan ragu di balik senyum tipisnya. Ia menggami tangan Brian, membawanya ke ruang belakang, namun langkahnya tidak seantusias dulu. Aku mencium sesuatu dari cara Sinta memandang kita, bisik Rosa, duduk di ujung tempat tidur. Brian mengangguk. Ia juga merasakannya. Tatapan gadis itu beberapa kali tajam dan penuh tanya, seolah menelanjangi keheningan yang selama ini mereka jaga. "Kau menyesal?" tanya Brian perlahan. Rosa menatapnya. "Bukan menyesal, tapi takut. Dunia terlalu cepat menghukum perempuan sepertiku. Dan kau, terlalu muda untuk menanggung cemooh." Brian memeluknya dari samping. "Aku datang bukan untuk penyesalan. Aku datang karena setiap malam bersamamu membuatku merasa lebih hidup." Rosa tersenyum kecil, tapi matanya basah. Malam itu, cinta mereka tidak lagi sekadar tentang gairah. Tidak seberapi malam sebelumnya. Namun justru karena itu, terasa lebih dalam. Mereka berbaring berdua, menyatukan tubuh tanpa terburu-buru. Bukan tentang panasnya sentuhan, tapi tentang makna di baliknya. Brian mencumbu Rosa perlahan, menyusuri garis leher hingga bahu, seakan ingin mengatakan, "Aku di sini. Masih di sini." Rosa membuka dirinya, bukan dengan desahan keras atau gerak tergesa, tetapi dengan napas panjang dan pelukan erat. Mereka berdua mencintai dalam diam, menciptakan gelombang yang menggetarkan tapi lembut, seperti laut pasang yang hanya terdengar dalam batin. Tubuh mereka kembali menjadi medium doa. Rosa mendoakan agar hatinya tak lagi patah. Brian mendoakan agar waktu bisa berhenti malam itu juga. Dan ketika keduanya mencapai puncak yang tak terucap, tak ada jeritan, hanya air mata yang mengalir diam. Karena mereka tahu, malam seperti ini tidak akan abadi. Esoknya, Rosa duduk di taman belakang. Sinar matahari pagi menyentuh kulitnya, tapi wajahnya tetap redup. Sinta menghampiri dari arah dapur, membawa 2 cangkir kopi. "Mama, aku bisa tanya sesuatu?" Rosa mengangguk. Sinta duduk di sampingnya. "Mama dan Brian hanya orang tua murid dan guru kan?" Rosa terdiam. Cangkir di tangannya gemetar sedikit. Sinta menatap lurus. "Aku nggak bodoh Mama. Aku lihat cara Mama menatapnya. Dan cara dia menatap Mama. Itu bukan biasa." Rosa menatap putrinya, mencoba menyusun kata, tapi gagal. "Kalau Mama bahagia, aku bisa terima. Tapi tolong, jangan jadi bahan cerita di belakang orang," lanjut Sinta, suaranya nyaris berbisik. Rosa mengangguk pelan. "Maafkan Mama." Sinta menghela napas panjang. "Aku cuma takut, Mama yang selalu kuat itu jadi orang yang disalahkan hanya karena ingin dicintai." Malam itu, Rosa menghubungi Brian. Mereka bertemu bukan di rumah, melainkan di sebuah kafe kecil di kawasan Jalan Untung Suropati. "Aku ingin berhenti," ucap Rosa, tanpa basa-basi. Brian terdiam. "Kau tidak mencintaiku lagi?" Rosa menggenggam tangannya. "Aku justru mencintaimu terlalu dalam. Dan cinta yang dalam seringkali harus tahu kapan harus mengakhiri, sebelum jadi luka yang lebih panjang." Brian mengepalkan tangan. "Apa ini karena Sinta?" "Juga karena aku ingin kau punya masa depan Brian. Bukan hanya malam bersamaku,
tapi siang yang terang, yang terbuka. Malam itu mereka berpelukan lama di dalam mobil. Tak ada desahan, tak ada gairah, hanya kehangatan tubuh yang menolak melepaskan. Dan ketika Brian melangkah keluar, ia tahu separuh jiwanya akan selalu tertinggal di rumah megah di Citraland. Tempat di mana malam menjadi altar suci bagi cinta, yang tak pernah benar-benar bisa lahir di siang hari. Malam itu, setelah suara hujan reda dan keheningan mengambil alih, Brian berdiri di ambang pintu rumah Rosa dengan mata yang berat. Di hadapannya, Rosa berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri seolah ingin menahan guncangan yang datang dari dalam. "Maafkan aku, Brian," suara Rosa lirih, nyaris hilang tertelan oleh desir angin malam Citraland yang dingin. Sinta tak bisa menerima ini. Dia merasa dikhianati. Aku harus memilih." Brian menunduk. Ia telah menduga hal ini akan terjadi, namun tetap saja, hatinya terasa diremas. "Aku mengerti, Bu. Ini rumahnya dan dia masih butuh ibu sepenuhnya." Rosa menggigit bibirnya. Matanya basah. "Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi aku tak ingin kehilangan anakku, satu-satunya yang tersisa dari Bambang." Malam itu, mereka berpisah tanpa pelukan. Hanya tatapan panjang yang menyimpan 1000 luka, dan sejuta kalimat yang tak sanggup diucapkan. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Rumah mewah Rosa yang biasa hangat oleh tawa kini senyap. Rosa jarang keluar kamar. Ia tak lagi menghadiri rapat-rapat penting di kantornya, dan tak menjawab panggilan dari asistennya. Di meja makan, hanya Sinta yang duduk sendiri, menatap piring kosong, sementara suara batuk dari kamar ibunya menggema pelan. Rosa mulai melemah. Matanya sembab hampir setiap pagi. Nafsu makannya hilang. Di ruang tidurnya, foto almarhum Bambang berdiri di meja kecil, kini bersanding dengan setangkai bunga layu yang tak pernah diganti. Sinta memperhatikan semua itu, dan dadanya sesak. Ia mulai merasa bersalah. Di suatu malam, ia berdiri diam di depan kamar ibunya, mendengar suara isak tangis lembut yang menusuk. "Ibu," panggilnya pelan, namun tak dijawab. Hanya tangis pelan yang jadi jawaban. Keesokan harinya, Sinta mendatangi Brian di sekolah. Ia memanggilnya di lorong kosong. Wajahnya serius tapi tidak segan. "Mas Brian," katanya, "aku ingin bicara." Brian menatapnya dengan ragu. "Iya, ada apa, Sinta?" "Aku tahu kamu dan Mama saling mencintai. Aku yang egois. Tapi aku gak mau lihat Mama seperti sekarang. Dia makin lemah. Dan kalau aku sampai kehilangan dia seperti kehilangan Papa dulu." Suara Sinta bergetar. "Aku gak siap, Mas." Brian menelan ludah. "Sinta, kalau kamu masih cinta sama Mama, tolong, kembalilah. Dan lamar dia. Biar dia tahu ada masa depan yang menunggu." Brian hanya terdiam. Tapi dari sudut matanya, ada binar yang menyala lagi. Harapan yang sempat padam, kini menyala karena restu dari satu-satunya yang mampu membuka jalan. Pagi itu, langit Surabaya cerah. Matahari bersinar hangat, seolah turut memberkati langkah seorang pria muda yang mengenakan batik tenun biru gelap, melangkah mantap menuju halaman rumah besar di perumahan mewah Citraland. Di balik gerbang, Sinta sudah menanti, tak lagi dengan sorot mata penuh curiga, melainkan dengan pandangan yang telah menerima kenyataan dengan lapang dada. "Masuk, Mas," katanya menyambut kedatangan Brian. Suaranya lembut, tapi penuh ketegasan yang dewasa. Di ruang tamu, Rosa duduk diam. Wajahnya pucat, namun rona bahagia perlahan muncul saat melihat Brian masuk. Ia bangkit, hampir tak percaya. "Sinta yang memanggilku," kata Brian pelan. Rosa menoleh ke putrinya. "Ibu," kata Sinta sambil menatap mata mamanya dengan dalam. "Aku tahu, Mama bukan cuma ibu yang kuat, tapi juga perempuan yang berhak bahagia. Kalau Brian memang mencintai Mama, aku ingin dia membuktikannya hari ini." Brian menoleh pada Rosa,
lalu menekuk satu lutut di hadapannya. Bu Rosa, aku datang tidak hanya sebagai guru Sinta, tapi sebagai pria yang ingin menjadi pelindung dan pendamping hidup ibu. Bersediakah ibu menikah denganku? Rosa menutup mulutnya. Air mata mengalir perlahan. Ya, Brian. Ya, aku mau menjadi pendamping hidupmu. Jumat pagi yang cerah. Aroma bunga melati dan mawar memenuhi area serambi Masjid Al-Falah di Jalan Raya Darmo. Dengan baju koko putih dan songkok krem di kepalanya, Brian mengucap ijab kabul dengan suara mantap di hadapan penghulu dan saksi. Rosa mengenakan kebaya putih berhias bordiran halus, tersenyum dalam haru. Tangannya gemetar saat cincin itu dipasangkan di jari manisnya. Resmi, sah, dan diterima langit. Air mata Sinta jatuh saat ia mencium tangan ibunya dan memeluk Brian. Aku sekarang punya 2 orang tua, bisiknya. Sementara pada Sabtu malam, pesta mewah diadakan di ballroom Hyatt Hotel di Jalan Basuki Rahmat. Ruangan penuh bunga putih dan ungu. Lampu kristal menggantung seperti bintang. Musik gesek lembut mengalun. Dan di sudut, tamu-tamu mulai berdatangan. Sinta berdiri anggun sebagai pendamping kehormatan, mengenakan gaun lilac berkilau. Ia dengan bangga menyambut teman-teman sekelasnya. Semua hadir, termasuk guru-gurunya dari SMA Citraland, yang terkejut sekaligus tersenyum melihat pasangan pengantin itu. Seorang guru berbisik pada Sinta. Jadi, Brian sekarang jadi ayah tirimu. Sinta tertawa pelan. Lebih tepatnya, penyelamat mama dari kesepian. Saat Brian dan Rosa berjalan di tengah ballroom, tangan bertaut, semua tamu berdiri dan bertepuk tangan. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi malam yang harus disembunyikan. Di hadapan dunia, cinta mereka telah menemukan rumahnya. Dan malam itu, bukan lagi sekadar les privat matematika, tetapi awal dari kehidupan baru, yang akan terus mereka isi dengan sentuhan, tawa, dan cinta yang sah.